Tingginya angka stunting pada anak balita merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Upaya penurunan angka stunting harus melibatkan semua kalangan masyarakat dan lintas sektoral. Stunting sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan dalam jangka waktu yang panjang akan berdampak terhadap rendahnya kualitas generasi penerus bangsa. Stunting rentan terhadap penyakit dan berisiko mempunyai tingkat kecerdasan di bawah normal dan produktivitas yang rendah. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya asupan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Selain itu, kebersihan lingkungan yang tidak memadai dapat menimbulkan diare berulang sehingga mengganggu penyerapan nutrisi pada anak. Perilaku buang air besar sembarangan termasuk salah satu masalah yang perlu perhatian khusus sebagai upaya pencegahan terjadinya stunting. Untuk itu, dalam upaya penurunan percepatan stunting, tim USU menawarkan solusi inovasi melalui program implementasi program dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting melalui pemanfaatan pangan lokal dan Martabe manajemen resiko stunting untuk ciptakan anak berkualitas melalui pendampingan perguruan tinggi di Sumatera Utara. Dalam program ini, kami akan melakukan pendampingan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmennya pada percepatan penurunan stunting melalui kegiatan edukasi berdasarkan analisis situasi daerahnya masing-masing. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia di Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Penurunan angka stunting perlu dilaksanakan oleh semua pihak dengan langkah yang tepat. BABS merupakan suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai, atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengontaminasi lingkungan, tanah, udara, dan air. Menurut data WHO tahun 2020, Indonesia merupakan negara kedua tertinggi yang masyarakatnya masih melakukan buang air besar sembarangan. Keadaan ini membuat sebanyak 150.000 anak meninggal setiap tahunnya akibat penyakit diare. Selain itu, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2020, sebanyak 8,6 juta rumah tangga masih membuang air besar sembarangan. Perilaku BABS tidak hanya terjadi di daerah terpencil saja. Di Kabupaten Labuhan Batu Utara, masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan. Kami sampaikan bagaimana situasi stunting di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk tahun 2021, hasil survei SSGI, survei status gizi Indonesia, yaitu sebesar 30,7%. Dan pula ada data hasil dari EVP-GBM, elektronik, pemantauan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, by name, by address. Langsung diukur berapa baduta atau balita, dan pula dapat dilihat berapa tinggi dan berat badan bayi tersebut. Sehingga didapatkan sekitar 1,37% dari balita yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kita memiliki lebih kurang 20 desa sebagai lokus penurunan stunting di Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanpa mengabaikan desa-desa yang lain sebagai percepatan pencegahan penurunan stunting di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kita ketahui stunting itu adalah pengukuran tinggi badan atau panjang badan yang tidak sesuai dengan umur. Tingginya angka stunting di Kabupaten Labuhan Batu Utara ada 3 hal. Pertama, dengan pola asuh,
kedua, ketersediaan air bersih, ketiga, ketersediaan jamban sehat. Masyarakat Labuhan Batu Utara masih banyak yang buang air besar sembarang tempat yang mengakibatkan penyakit diare dan kecacingan bagi masyarakat di Labuhan Batu Utara. Kita ketahui kalau masyarakat itu banyak mengalami gangguan kecacingan dan diare, hingga keluarga yang memiliki balita bisa mengalami penurunan tumbuh kembang dan juga penurunan perkembangan fisik anak. Di Kabupaten Labuhan Batu Utara masih terdapat beberapa desa yang belum menerapkan stop babs. Khususnya masyarakat yang tinggal di dekat sungai yang masih membuang air besar ke sungai. Namun, mereka juga mencuci pakaian, alat makan, dan bahan lauk pauk serta sumber air minum yang digunakan untuk sehari-hari diambil dari air sungai yang sama. Tidak hanya itu, beberapa keluarga yang masih memiliki balita masih ada yang buang air besar ke belakang rumah, di mana saluran penampungan kotoran tinja belum dibuat dengan baik. Hal ini tentu akan menjadi faktor risiko terjadinya stunting pada balita. Karena belum punya kamar mandi, WC. Ya karena biaya juga. Yang satu rumah banyak. Nanti orang kalau itu anak sakit perut, aku pun sakit perut, larilah ke sini. Iya. Nanti awak berak di sini, aduh mengambil air di situ, diminum dari berak. Akibat babs, masyarakat rentan terkena penyakit diare, kecacingan, tifus, dan pneumonia dari pencemaran tinja. Gangguan kesehatan ini dapat terjadi akibat kotoran tinja yang mencemari air yang digunakan untuk air minum sehari-hari, yang menyebabkan kondisi kesehatan menurun sehingga rentan terhadap penyakit lainnya dan kurangnya nutrisi yang ada pada tubuh. Ketika ibu hamil dan anak berusia 2 tahun yang tercemar makanan dan minuman akibat kotoran yang dibuang sembarangan di sungai, akan mengakibatkan gangguan tumbuh kembang. Hal tersebut dapat dicegah dengan melakukan sanitasi dasar yang baik, seperti mengakses air bersih untuk kegiatan sehari-hari, tidak membuang air besar sembarangan, dan membangun jamban sederhana yang sehat, sehingga perilaku buang air besar sembarangan dapat berkurang dan menaikkan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Punya jamban ada, cuman sertifikatnya nggak ada. Orang itu masih pembuangannya di sungai. Itu sama aja dengan namanya stop buang air besar sembarangan. Jadi saya himbaukan, kalaupun dia punya jamban, harus ada septic tanknya tertutup. Kalau dia masih buang air di sungai, berarti dia tuh masih buang air besar sembarangan, dan tidak mempunyai septic tank, berarti dia tuh buang air besar sembarangan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo mengenai target penurunan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024, maka kami sangat mendukung adanya program matching fund stunting Kedaireka yang bekerja sama dengan USU, BKKBN, dan 25 perguruan tinggi di Sumatera Utara. Melalui gerakan Stop Babs sebagai salah satu upaya pencegahan stunting, harapan kami dapat merubah perilaku masyarakat, terutama pada anak-anak, untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan, sehingga kemungkinan terjadinya stunting dapat berkurang, terkhusus di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Lingkungan yang bersih tentunya menentukan kualitas kesehatan sumber daya manusianya. Saya, Haji Samsul Tanjung, Wakil Bupati Labuhan Batu Utara, mengajak seluruh masyarakat dukung gerakan Stop Babs demi Indonesia bebas stunting. Dukung gerakan Stop Babs demi Indonesia bebas stunting. Dukung gerakan Stop Babs demi Indonesia bebas stunting.
Dukung gerakan stop buang air besar sembarangan demi Indonesia bebas stunting.